Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kelas pelayanan prima. Hari ini kita akan berbicara mengenai standar dan mutu pelayanan. Oke, di sini mengapa sih pelayanan prima itu penting? Pertama, pelayanan prima itu bertujuan memahami konsumen dengan lebih baik. Jadi dalam pelayanan prima kita tahu apa kebutuhan konsumen. Konsumen yang sudah terlayani dengan baik, merasa puas, itu akan lebih mudah untuk membangun loyalitas konsumen. Bila konsumen sudah loyal, mereka akan terus-menerus menggunakan produk, ya, barang atau jasa yang kita berikan. Dan ada kemungkinan juga mereka membantu mempromosikan barang atau jasa yang kita pasarkan, sehingga membantu kita meraih banyak keuntungan. Konsumen yang loyal juga membantu kita menghadapi persaingan yang kompetitif, ya. Karena kalau misalnya banyak yang usahanya sama dan kita, tapi konsumen lebih memilih jasa kita karena pelayanan yang baik, itu tentu menguntungkan kita, membantu menghadapi persaingan yang kompetitif. Oke, pelayanan prima itu seperti sudah berkali-kali dijelaskan ya, tapi perlu digarisbawahi di sini, pelayanan prima itu bukan sekedar faster, cheaper, or better, or simpler, tapi juga pelayanan yang berkesinambungan terus-menerus ya, yang dibangun. Jadi ada perbaikan terus-menerus, ada revival terus-menerus ya, untuk meningkatkan standar perusahaan dalam menghadapi lingkungan kompetitif. Dan pada akhirnya pelayanan prima itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Oke, mutu pelayanan prima ya. Dalam melakukan pelayanan prima harus mementingkan mutu. Apa sih mutu pelayanan prima itu? Mutu pelayanan prima suatu konsep di mana kepentingan pelanggan didahulukan sehingga dibutuhkan pelaksanaan prosedur pelayanan dengan sepenuh hati dan pelayanan prima. Agar bisa melakukan tersebut dibutuhkan penanaman kebudayaan, pelayanan, dan sentuhan pribadi dalam pelaksanaan pelayanan. Jadi untuk menjaga mutu pelayanan prima itu dibutuhkan prosedur yang jelas sehingga bisa membantu seseorang itu melakukan pelayanan dengan baik ya. Jadi ada penanaman kebudayaan pelayanan juga dan juga ada butuh sentuhan pribadi. Makanya itu setiap perusahaan yang baik itu ya biasanya membangun standar pelayanannya sendiri ya. Standar pelayanan itu biasanya berupa suatu petunjuk, guidance, kewajiban memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat umum pada umumnya dan juga pelanggan pada khususnya. Dalam standar pelayanan yang dibuat itu juga ada namanya standar pelayanan minimal. Jadi misalnya Anda melayani seseorang itu ada standar prosedur minimal ya, ada aturan-aturan yang harus banget dilakukan ya. Jadi ketentuan tentang jenis mutu pelayanan dasar harus diberikan kepada pelanggan. Jadi ada harus pelayanan dasarnya itu sudah jelas gitu, apa saja pelayanan dasar harus dilakukan kepada customer seminimal-minimalnya. Oke, kemudian di sini ada standar operasional prosedur. Apa sih standar operasional prosedur? Ya, ini serangkaian instruksi tertulis ya, serangkaian instruksi tertulis yang biasa dibuat organisasi mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana harus melakukan apa, dan boleh dilakukan oleh siapa, dan bagaimana cara melaksanakannya ya. Ini untuk tujuannya agar memaksimalkan standar pelayanan prima. Oke, cakupan standar pelayanan apa saja sih? Biasanya apa saja sih yang ada di guidance standar pelayanan? Itu biasanya ada prosedur pelayanan, misalnya dari masuk, ketika konsumen masuk itu harus mengucapkan salam atau menyapa dengan senyuman. Kemudian waktu penyelesaian ya, penyelesaian misalnya dari saat customer pesan dibuat sampai itu tidak boleh lebih dari 15 menit. Kemudian ada standar guidance biaya pelayanan, kompetensi petugas ya, misal petugas itu harus mengerti apa saja, harus punya skill apa saja dalam melakukan pelayanan. Kemudian produk pelayanan ya, jadi pengetahuan mengenai produk pelayanan, produk knowledge ya, sehingga customer itu bisa membantu sehingga pelayan itu bisa membantu customer ya, membantu customer kira-kira apa saja sih yang mereka harus berikan, apa saja yang bisa mereka bantu gitu kebutuhan customer. Kemudian kompetensi petugasnya ya, ini terulang ya, jadi kompetensi petugas. Termasuk sebenarnya mengetahui product knowledge itu masuk ke dalam kompetensi petugas dan lain-lain ya, termasuk sikap, penampilan, cara menyapa, cara mengakhiri, cara berterima kasih terhadap customer itu biasanya juga ada di cakupan standar pelayanan. Makanya ketika kalian pergi ke seperti Indomaret atau pergi ke restoran itu biasanya udah ada ininya, udah ada SOP-nya, mulai dari menyapa, terus ketika customer mengantri,
dilihatkan ya harganya berapa, kemudian dia menawarkan produk, itu udah masuk SOP. Memang kalau misalnya di beberapa tempat, customer tidak udah tahu mau mencari apa, tetap harus sesuai SOP-nya diminta untuk menawarkan barang yang lain. Itu memang SOP-nya seperti itu. Ya, itu bagian dari cakupan standar pelayanan. Oke, pada standar pelayanan prima itu banyak sekali ya perdebatan seperti apa sih. Tapi pada dasarnya, pada umumnya, standar pelayanan prima itu memberikan pelayanan yang baik dan ramah. Ya, sikapnya sopan, penuh rasa hormat, percaya diri, memberikan kesan ceria pada pelanggan, penampilan juga rapi dan bersih, dan bisa, bukan paling penting, bisa mengerti kebutuhan pelanggan, sehingga pelanggan merasa dianggap. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya.